eh, Mandiri Generasi Z atau SMZ. Setelah beberapa minggu yang lalu sempat libur semester, akhirnya pada kesempatan kali ini kita berkumpul untuk memulai kembali kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman SMZ ke depannya. Lalu sebelum kita meningkat ke acara selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa dulu agar apa-apa yang kita sampaikan atau kita diskusikan pada kesempatan kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa membaca surat Al-Fatihah, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya, baik Ayah Bunda, kita meningkat acara selanjutnya itu sebelum kita mulai kita kayaknya butuh biar relax dulu, biar cair dulu suasananya gitu. Kita mau ada ice breaking dulu nih. Jadi Mama Marik boleh mengaktifkan videonya dan mengaktifkan mic-nya juga Miss Dave gitu juga. Permainannya atau aturan mainnya seperti ini. Nanti ketika saya minta untuk mengambil benda di sekitar tangan kita atau jangkauan tangan kita, mama-mama atau bunda-bunda di sini boleh langsung ambil aja sejangkauan tangan. Misalnya kayak ini, satu benda. Dalam hitungan ketiga kita tunjukkan ya, 1, 2, 3. Nah ini misalnya pulpen. Nah, bunda mengambil apa? Oke. Seperti itu. Nanti ambil lagi satu benda. Pak Yusuf, Miss Dian juga boleh ikutan. Ambil satu benda. Pak. Kan, sekitar tangan kita. Ambil satu benda. Oke. Ditunjukkan, boleh tunjukkan kamera. Itu apa tuh? Oh, kotak persegi. Oke. Nah, ini kan masih belum terpola ya, masih random ya bendanya. Sekarang ambil benda berbentuk persegi. Oke. Ya, itu apa tuh? Nah, oke. Boleh dong diceritakan Ayah Bunda secara bergantian mungkin ya dari misalnya dari Pak Fadel. Oh iya, ini ada satu kertas berbentuknya persegi ya. Ini sangat penting ketika Pak Fadel saya butuhkan untuk menulis gitu ya. Selanjutnya Pak Yusuf. Itu apa? Ceritakan dong Pak Yusuf. Pentingnya. Ini digunakan saat sholat, Pak Fadel. Oh, sarung. Iya, baik. Tapi tempatnya ya, kalau sarungnya kan nggak berbentuk persegi. Iya. Boleh. Misi Day. Ini remote AC. Di ruangan ini kalau nggak pakai AC bisa susuk napas. Waduh, bisa nggak berjalan ya sirkulasinya. Oke, baik. Mamanya Arik. Ini itu apa ya? MP3 radio sekaligus buat morotal kalau sendirian ini selalu menemani dari pagi sampai tidur malam. Oke, baik. Radio Fajri FM promosi. Oke, baik, keren. Nah, selanjutnya Miss Dian, tadi apa Miss Dian? Itu cincin ya? Ini tempatnya earpod, gunanya buat nyimpan earpod biar bisa ngajar, karena kalau nggak pakai ini suaranya kemana-mana. Kok nggak persegi? Ya harus diginiin nggak? Apa dia kok nggak persegi? Iya, perseginya nggak beraturan. Kan persegi tadi. Tidak sesuai instruksi, Pak. Ya, Miss Ruli tadi udah masuk ya? Habis nggak ada persegi. Kalau calon istri mah dianulir. Asik. Lah nonton Bu Ruli, kamu di hatiku. Ini bukan open house SMC ini sekarang. Pak Bu Ruli. Itu
megang Kita lanjut ini ya, apa notebook. Bu Ruli? Ada notebook, Oh, binder. buku kecil, notebook kecil. Buat nulis catatan apa aja yang dibahas di open house ini. Oke, baik. Selanjutnya masih belum rileks nih Pak Yusuf. Iya, Masih ketegangan gitu ya. Jadi saya mah biasa aja sih tapi. Kamu kali, Padel. Kita mah nggak tegang. jadi belum Dia yang tegang ya. Iya, masalahnya masih tegang. Playing victim. nyalahin orang. Nah, jadi kita satu lagi ya Mama Marik ya. Kita boleh coba senam wajah. Jadi ketika nanti Asik. kedip kanan, kedip kiri gitu. Jadi nanti tengok kanan, tengok kiri. Teman-teman yang di sini yang hadir juga boleh ikut ya. Misalnya aba-abanya kanan kiri, misalnya tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Terus miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri. Oke, siap? Kita hitung. Siap lah. 2, 3. Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Baik. Miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri. Nah, itu kan daerah kepala. Sekarang kita bagian muka, bagian wajah. Mengkeritkan dahi. Kita dahinya dikerutkan. Kemudian kedip mata kanan, kedip mata kiri. Terus hidungnya boleh diangkat seperti ini. Oke, terus daerah mulut boleh dibentuk seperti huruf O. Siap. Dari dahi, kemudian kedip kanan kiri, hidung, lalu mulut ya. Siap. 1, 2, 3. Lakukan bersama berurutan. Dahi, mata kedip kanan kiri, hidung, mulut. Kali lagi lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Dahi, mata kanan kiri, hidung, mulut. Lebih cepat lagi. Dahi, mata kanan kiri, hidung, mulut. Oke, baik. Mudah-mudahan semua kita di sini jadi awet muda ya. Amin. Amin. Baik, Yusuf, selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMZ pada Pak Yusuf Sumawardana. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Fadel. Tetap Pak Fadel tetap ganteng ya, gitu-gitu juga ya. Aduh, Pak Yusuf nggak gitu aja nggak ganteng. Untung saya spotlightnya Pak Fadel di spotlight gitu ya, jadinya cuma Pak Fadel doang yang kelihatan gitu, yang lainnya kecil-kecil doang gitu kan. Karena kita di record nih kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad. Alhamdulillah pesertanya sudah hadir 20.000 orang Pak Fadel. 20.000 orang yang hari ini per tahun ini insya Allah keluar 1 nambah 1 gitu ya, jadi seri. Jadi seimbang dan berarti semuanya adalah murni alumni SMP dari SIHA gitu ya. Nggak ada yang dari luar, jadi memang bentukannya dari SMP-nya lah gitu ya. Insya Allah Alvin, tapi memang mungkin Alvin belum bergabung ya Bu Ruli ya, karena disinformasi. Tapi ya mudah-mudahan nanti insya Allah kan hari ini juga kita rekam gitu ya. Baik, bunda-bunda sekalian, insya Allah kita akan memasuki tahun ajaran yang baru. Untuk angkatan yang pertama ini sudah kelas 12, Masya Allah. Kelas 12 teh fokusnya cuma 1 misi D, pakai C udah itu selesai. Kalau ngambil pakai C, paket hemat ya terserah lah pokoknya mah. Lulus aja pokoknya gitu ya. Kalau pakai C di Hokben itu isinya yang itu apa namanya chicken roll gitu. Gitu. Nah ini sedikit cerita mungkin ya Bunda sekalian. Hari ini mungkin di beberapa kota Madya, Bogor ini sudah mengalami kesulitan air karena terjadi kebocoran pipa gitu ya. Tadi saya lihat pagi-pagi di grup WA RT besar sekali bocornya, Masya Allah gitu ya. Masya Allah gitu. Nah, alhamdulillah dari tadi pagi sudah bolak-balik 5 kali balik lah minimal ngompa gitu ya. Ngompa pakai apa tuh? Kompaan yang trek gitu ya gitu. Nah, di situ saya jadi berpikir gitu. Hari ini anak-anak kita dihadapkan dengan berbagai kemudahan melalui teknologi gitu. Mungkin alhamdulillahnya di SMZ ini sudah pernah mengalami masa-masa sulit gitu ya.
Arik sudah mengalami masa sulitnya walaupun di Bogor ya, live in kemarin, walaupun mungkin hanya 2 bulan, tapi Iya. artinya itu menjadi salah satu bagian memori yang tidak terpisahkan. Nah, kedepannya juga ini menjadi salah satu yang harus kita berikan tekanan-tekanan kehidupan pada anak-anak kita. Mau berangkat ke mancanegara pasti ada tekanan dan mereka akan mengalami adaptasi gitu. Walaupun mungkin entah negara mana yang akan menampung kita gitu ya, karena apakah dibuka apa enggak, karena Jepang kemarin warga negaranya udah pada cabut gitu ya. Udah pada cabut ke negerinya gitu kan. Ya tujuan negara mungkin bukan satu yang paling utama, tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka menjalani proses menuju ke arah sana, jelajah negara. Oleh karena itu, Bunda sekalian dan teman-teman guruku sekalian juga, guru 5 gitu ya, semuanya. Nah, ini penting buat anak-anak kita mengalami yang namanya tekanan-tekanan hidup yang kita desain. Karena tekanan-tekanan hidup yang didesain itu akan lebih mudah untuk mengatasinya gitu ya, dibandingkan dengan tekanan hidup yang tidak pernah didesain oleh kita gitu ya. Apalagi nanti gitu ya, kita nggak pernah tahu tantangan ke depan seperti apa. Oleh karena itu, saya titip pesan sama teman-teman guru, dan insya Allah juga tahun ini SMZ untuk hadisnya saya pegang lagi ya Bu Dian ya. Insya Allah di SMZ saya pegang hadisnya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan kembali, terutama anak-anak kita di SMZ yang secara umur ini udah sangat berbeda gitu ya. Terus terang saja gitu Miss Ide, ketika saya menghadapi anak-anak udah beda ya gitu ya. Ya memang udah masanya gitu ya gitu. Saya datang ke Tami gitu ya, ngobrol sama Tami, ya beda gitu ya. Sisi-sisi kedewasannya sudah mulai muncul sebenarnya. Hanya saja mungkin dari sisi kesadaran biasanya itu yang belum. Tapi sisi-sisi dewasanya udah ada gitu ya. Ini yang perlu terus kita bangun gitu. Dan kemudian juga mungkin dari sisi ini mungkin untuk anak-anak Twice gitu ya, Arik gitu ya, nanti sama Alvin juga gitu. Mungkin dari sisi bintang terang mungkin belum terlalu firm gitu ya, mungkin masih suka apa namanya, suka pindah-pindah gitu ya, karena masih ada kegalauan gitu ya. Tapi intinya sebegini ya, seperti pernah saya sampaikan bahwa kita lakukan apa yang fokus bisa dia lakukan, dan yang paling penting adalah dia bisa menikmati prosesnya. Karena toh pada saatnya nanti, ketika misalnya tekanan hidup yang dihadapi itu harus berubah profesinya, mungkin dia akan berubah profesinya, kan gitu ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana dia bisa belajar. Ini yang paling penting harus kita tumbuhkan sama anak kita, mereka harus mau belajar. Karena pada saatnya nanti, kita nggak pernah tahu anak-anak kita tuh profesinya sebenarnya seperti apa. Tapi prosesnya di SMZ adalah kita coba fokuskan mereka gitu, supaya nanti pada saatnya nanti dia bisa tahu, punya role-nya gitu ya, punya role modelnya lah, kurang lebih gitu, pernah mengalami satu siklus lah gitu. Nah, nanti mungkin Bu Dian akan menyampaikan program-program SMZ di tahun yang akan datang gitu ya. Nah, nanti mangga kita diskusikan, diberikan masukan gitu ya, Miss Ide, Bunda Ari gitu ya, seperti apa baiknya gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu kontribusi kita dalam pendidikan anak-anak gitu. Kalau kemarin saya sampaikan ke orang tua di SMP bahwa pendidikan itu bagaikan menanam benih gitu. Mungkin sih kecil benih, namanya benih ya Bu, cuman setitik, 2 titik. Tapi kalau kita terus rawat, dia akan menjadi besar dan akhirnya berbuah gitu. Mungkin yang diberikan oleh Bu Dian, Pak Fadel, teman-teman di SMZ sedikit buat anak-anak kita. Tapi bisa jadi itu adalah sebagai batu loncatannya gitu. Jadi itu mungkin gitu ya yang perlu saya sampaikan di awal sini di open house. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih baik lagi buat anak-anak kita, karena terutama anak-anak Ziwan yang akan menjadi contoh lah gitu ya buat seterusnya gitu. Itu mungkin Pak Fadel sambutannya, karena kita menghadapi hari-hari apa Pak Fadel, hari-hari tasik apa hari-hari apa nih Misi Deni? Baik, itu saja. Mudah-mudahan makin bahagia ya gurunya. Nanti Miss Ide, insya Allah kelas di SMZ mau berubah dulu Miss Ide jadi kontrakan gitu di atasnya.
Jadi mes ya. Jadi mes Miss Ide. Jadi itu salah satu tekanan hidup juga yang harus kita berikan kepada pasangan yang baru. Itu saja supaya nggak terlalu ngalor ngidul. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas sambutannya terkait dengan permulaan semester baru ini ya. Selanjutnya akan disampaikan Miss Dian ya terkait dengan jadwal atau materi yang akan disampaikan untuk Twice dan Z1 ke depan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar tidak suara saya? Waalaikumsalam. Terdengar banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan kembali, saya Miss Dian dari SMZ. Insyaallah tahun ini lebih berfokus kepada Twice dan rekan saya nanti akan berfokus ke Z1. Dan untuk mengawali tahun ajaran ini, kita mulai dengan pemaparan tentang SMZ lagi. Oke. Jadi, sekilas tentang SMZ, bahwa SMZ adalah sekolah mandiri generasi Z, insya Allah ya, mamah-mamah di sini udah pada hafal lah ya gitu. Kalau tujuan utama dari SMZ itu membentuk anak-anak yang insya Allah nantinya jadi fokus terhadap kebutuhan diri sendiri, mereka lebih fokus terhadap apa yang mereka inginkan, kemudian resilient juga tangguh ketika menghadapi tantangan yang ada di kemudian hari ataupun yang saat ini akan mereka hadapi, dan yang tidak kalah penting juga Ananda diharapkan bisa berperan aktif dan juga inisiatif bergantung kepada kemampuan dirinya gitu. Jadi lebih inisiatif lah seperti itu. Kemudian target kita kalau kemarin kan di tahun pertama itu Ananda diharapkan menjadi produktif gitu ya, Arik atau Salma gitu. Terlihat lebih produktif nggak daripada sebelum-sebelumnya? Atau mungkin sama aja? Gimana, Mah? Halo? Siapa nih, Arik? Iya, kalau Arik gimana, Mah? Kalau Arik produktif dari sisi mana dulu nih ya? Kalau sejauh ini perkembangannya, melihat ya? Iya, kalau saya melihat perkembangan Arik, kalau dari segi produktivitas masih minim ya. Ada hanya sebatas baru hunting foto ya. Kemudian dari dari kegiatan yang di rumah, ini kegiatan yang di rumah nih yang belum terlihat signifikan gitu. Jadi masih selalu diingatkan. Terlihat signifikan gitu ya, Maya? Iya, terutama kegiatan yang untuk dirinya sendiri lah, dari mulai bangun itu kayak beresin tempat tidur itu harus diingatkan. Kecuali sholat ya, kalau sholat sih dia sudah ini sendiri. Kayak misalkan beresin tempat tidur atau cuci bekas makan itu tidak langsung dia cuci sih, tapi tidak langsung beranjak gitu, dia mainin HP dulu atau apa. Nah, hal-hal yang kayak gini yang agak bikin saya agak gemes gitu ya. Alhamdulillah, tapi ya Mas sudah ada perubahan sedikit. Iya, ada perubahan untuk Arik, karena saya juga paham kalau Arik itu tipenya memang slow learner ya. Untuk saya tuh perlu ekstra sabar gitu, Bu Dian. Untuk alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu aja dulu. Mungkin yang lain. Iya. Untuk selanjutnya mungkin di Twice itu targetnya akan menjadi aku sukses, yaitu fokusnya pada perencanaan
profesi dan kerjasama dengan relasi yang dari luar gitu ya. Jadi anak Ananda tuh diharapkan bisa lebih eksplor banyak hal, utamanya terkait tentang profesi mereka nantinya yang sudah dilalui sama kakak-kakak Ziwan. Yang akan dilalui Ziwan selanjutnya adalah fokus pada aku bermanfaat atau manfaat dari profesi yang akan dijalankan oleh anak-anak kita nanti. Jadi apa impact-nya kepada orang-orang sekitarnya seperti itu. Untuk penjabarannya, kita membuat program semester ganjil ini. Pertama untuk Ziwan, itu insya Allah program utamanya ada 4. Ada jelajah mancanegara, kemudian proyek akhir, kemudian paket C yang lebih penjurusan gitu ya. Ini akan lebih banyak fokusnya di paket C sebenarnya, karena Nanda insya Allah akan melanjutkan ke perkuliahan kan ya. Dan yang terakhir insya Allah juga kita sempatkan untuk tetap Hotmail Quran gitu, disesuaikan dengan jadwal-jadwalnya Ananda dan disesuaikan dengan keinginan mereka mau butuhnya seperti apa Hotmail itu dilaksanakan. Di jelajah mancanegara, insya Allah akan dilaksanakan di semester 1 ini, persiapannya dari Juli sampai November. Dan semoga ini harapan kita semua, semoga tidak ada kemunduran lagi. Keberangkatannya insya Allah estimasinya di akhir November. Dan di awal Desember nanti akan ada evaluasi dan juga laporan akhir. Seperti itu. Selanjutnya untuk paket C, mulai penjurusan di bulan Juli 2021 dan nantinya penjurusan tersebut akan disepakati IPA atau IPS-nya. Kemudian Ananda akan difokuskan hanya untuk belajar terkait dengan paket C yang akan diikuti nanti di akhir tahun. Selanjutnya juga ada proyek akhir. Proyek akhir ini Ananda itu akan membuat sebuah proyek individual mereka sendiri yang akan menjadi indikator kelulusan mereka di SMZ. Dan proyek akhir ini insya Allah akan menjadi proyek andalannya mereka sebelum mereka lulus gitu ya, dan akan menjadi big portofolionya mereka. Kemudian nanti insya Allah bentuk kelulusan itu akan jadi sidang akhir kalau kayak di perkuliahan gitu. Tapi mungkin redaksinya nanti akan kita sesuaikan dengan Ananda agar lebih friendly dan lebih ramah di mereka. Kemudian selanjutnya Hotmail Quran, insya Allah persiapannya dimulai dari semester ganjil ini. Kemudian munakosahnya di bulan Desember 2021. Mungkin itu untuk Ziwan. Kemudian kalau untuk agendanya Twice, insya Allah ada 4 program utama juga. Yang pertama itu proyek bersama. Jadi kalau tahun lalu Ziwan itu proyek bersamanya adalah di kolam lele gitu ya. Kalau misalkan tahun ini, nanti Ananda, murid-murid Twice utamanya akan menentukan juga apa yang akan dijadikan proyek bersama pada angkatan mereka. Selanjutnya ada magang, kemudian paket C juga, tapi ini yang paket C yang basic, yang belum penjurusan, dan development class, itu kelas pengembangan diri gitu. Dan yang terakhir, insya Allah ada Hotmail juga. Proyek bersama ini insya Allah akan dilaksanakan di bulan Agustus sampai Desember, jadi proyeknya rutinan gitu. Mereka akan menjalankan sebuah proyek yang utamanya bagaimana mereka bisa merencanakan, kemudian mengambil data, hingga sampai ke evaluasi dan juga menghasilkan profit gitu ya bersama. Selanjutnya ada magang. Magang ini magang yang terkhusus untuk profesi mereka. Insya Allah akan dilaksanakan 2 kali. Yang pertama di bulan September 2021 dan yang kedua di bulan November 2021. Dan nanti juga ada laporan
serta pemaparan hasil magangnya. Selanjutnya ada paket C dan development class ini juga running bersamaan dengan kegiatan mereka di bulan Juli sampai Desember 2021. Dan yang terakhir ada Khotmil Quran yang juga sama dilaksanakan di semester ini, dan munakosyahnya insya Allah bersamakan dengan G1. Seperti itu mungkin yang bisa disampaikan. Untuk kelasnya masih di sebelah sana, kelas kesayangan G1, dan ini jadwalnya. Insya Allah jadwal ini yang akan disepakati bersama dengan anak-anak. Jadi ada satu waktu di mana G1 dan Twice itu bertemu bersama, pertemuan offline di hari Kamis, dan pertemuan offline juga untuk G1 di hari Selasa, sementara untuk Twice di hari Senin. Jadi G1 Selasa Kamis offline, kalau Twice Senin dan Kamis offline. Untuk jadwalnya yang seperti program-program tadi dijelaskan itu dimasukkan ke dalam jadwal harian. Seperti itu. Kemudian ini adalah susunan penanggung jawab di semester ini. Ada saya sendiri sebagai penanggung jawab Twice, kemudian penanggung jawab G1 ada Pak Fadel, TU-nya masih Miss Ruli, dan kepala sekolahnya masih yang seperti biasa, Pak Yusuf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bersama lagi di semester ini, dan mohon bimbingan dan doanya dari mama-mama sekalian agar bisa lebih optimal dalam mengajar Ananda kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mama-mama di sini, apakah ada yang ingin dipertanyakan terkait dengan jadwal ataupun materi ajar SMZ, khususnya G1 dan Twice? Mangga. Paket C itu isinya apa aja ya? Baik, mangga Bu Dian. Kalau yang untuk IPA mah, itu ada bahasa Indonesia. Kalau yang wajibnya kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika. Kalau ada yang penjurusannya masuk ke IPA, itu biologi, fisika, kimia, dan yang IPS, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Kayak gitu. Itu lebih ke pemaparan nanti, dan juga Ananda itu akan latihan soal sih, kebanyakan. Seperti itu. Di ijazahnya ada nilainya, Miss, nanti, Miss. Siap. Tapi kemarin sih saya udah lihat, Miss. Nilainya itu insya Allah adalah gabungan dengan nilai raport, Miss. Kemarin saya lihat dari PKBM SKYD ya. Saya bilang, Bu, kita mau rencana nginduk gitu kan. Karena nanti pun anak-anak juga pada akhirnya ijazahnya dari PKBM itu, Miss. Kan nginduk ya. Kemudian, Bu, saya lihat dong ijazahnya gitu ya. Wah, kebetulan nih Pak, baru ada yang datang gitu kan. Dikasih lihat. Saya lihat, wih, nilainya tinggi-tinggi. 85, Miss. Saya iseng nanya, Bu, itu nilai murni ujian? Enggak apa, itu gabungan. Oh, iya. Jadi alhamdulillah, makanya di situ ya mudah-mudahan kan Caca udah khawatir ya, Miss Dian ya, udah khawatir kita ketika misalnya dia nilainya kurang bagus gitu kan, apakah itu menjadi salah satu kriteria masuk ke universitas yang diinginkan gitu, UIK gitu kan dia memang masih pengen kuliah, Miss gitu ya. Kan pada akhirnya kan kita akan menyerahkan pada orang tuanya kan gitu ya, apakah mau kuliah apa enggak gitu kan. Tapi ya dari sisi kita kan harus antisipasi gitu. Ketika misalnya dia memang mau kuliah, berarti kan kita siapin gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak kan kita agak lebih inilah gitu ya. Tapi ya bukan berarti nggak kuliah nggak di itu kan. Makanya saya sampaikan sama Bu Dian, yang penting anaknya mau belajar dah gitu. Itu yang paling penting. Gitu, Miss. Bu Dian belum sampaikan buat MPLS, Bu Dian, MPLS lagi. Hari pertama sekolah Bu Dian yang 3 hari itu. Konten boleh nanya nggak? Oh itu, dari mamanya Erik dulu, nanya dulu. Iya, mengenai yang paket sekalian aja mumpung lagi dibahas. Itu tadi dikatakan ada penjurusan. Nah,
untuk penjurusannya itu anak menentukan dari sekarang atau nanti saja pas kelas 3 atau bagaimana? Karena yang untuk konsep di SMG ini saya kurang paham. Ya. Jadi izin menjawab, kalau misalkan penjurusan itu kita sesuaikan kurikulumnya dengan kurikulum paket C. Kalau dari paket C sendiri itu bisa ditentukannya di akhir tahun atau di kelas 12 gitu ya. Hanya saja kalau misalnya Arik itu, kalau Arik kan kemarin udah sempat ngobrol juga, dia menentukan katanya mau, suara saya masuk nggak? Iya, terdengar. Ya, terdengar. Ya. Ya. Kalau Arik kemarin katanya mau IPS, jadi kemungkinan ya akan kita persiapkan dari sekarang, tapi tidak sedetail yang kami lakukan ke Z1 gitu. Karena yang akan didetailkan nanti di kelas 12. Sebenarnya dari semester sebelumnya juga udah mulai dikasih materinya ya Pak Fadel ya, terkait misalnya pelajaran IPS kayak gitu, Pak, sosiologi, ekonomi, sudah pernah disampaikan ya? Iya, sudah. Sudah ada juga di nilai rapotnya mah gitu. Jadi memang kita ngasihnya bertahap gitu, karena Ananda juga sedang berfokus kepada bintang terangnya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Budian. Dan ini juga mungkin tambahan, Mama Arik, Ya, kita Pak. juga mencoba untuk memasukkan materi-materi itu dalam proyek mereka lah, kurang lebih begitu. Kayak misalnya kemarin anak-anak mau berangkat ke Jepang gitu ya. Nah mereka itu kan ada sosiologinya tuh. Bagaimana sih orang-orang Jepang gitu kan. Jadi secara tidak langsung anak-anak belajar. Makanya saya sampaikan sama teman-teman di SMG, Budian sama Pak Fadil, sebenarnya yang kita lakukan itu bukan hanya meng-drill gitu ya. Mungkin kalau di tempat lain di drill, yang penting dia bisa jawab soal gitu. Tapi masalah ujian kehidupan dia nggak bisa jawab kan gitu. Nah, jadi fokus kita adalah bagaimana memasukkan materi itu, walaupun mungkin nggak terlalu banyak. Dan biasanya sih gitu ya, kalau dia nggak ngeh itu, ketika dijadikan soal nggak bisa gitu kadang-kadang. Ya itu mah hanya berupa itu aja ya gitu ya. Tapi tetap Ya, kita akan ya, saya paham paham Pak itu ya. Yusuf dengan konsep SMG ini. Hanya begini, karena memang yang kenapa saya memasukkan putra saya ke sini juga karena yang saya inginkan adalah dia menikmati proses gitu ya, bukan drill materi. Kalau drill materi dari dulu saya udah masukkan dia ngikut saya gitu di negeri. Karena saya tahu di dalamnya seperti apa, termasuk yang tadi Pak Yusuf bahas mengenai nilai dari mana munculnya 85, 80 sampai tinggi-tinggi, itu saya paham lah itu. Karena untuk mendapatkan nilai sekian itu belum tentu juga gitu ya. Kalau murni ya. Kalau murni ya. Jadi saya inginnya kalau itu oke lah, itu urusan terakhir ya Pak Yusuf, kebijakan sekolah juga untuk mendukung siswanya gitu. Tapi minimal anak selama 3 tahun ini menikmati prosesnya gitu. Jadi ada pendidikan untuk anak itu yang tidak bisa didapat di sekolah negeri yang notabene lebih banyak drill ke materi. Sementara saya lihat untuk Arik ini dari akademik atau apa juga saya tahu karena saya ibunya juga ya. Jadi lebih ke saya ingin dia menikmati prosesnya gitu. Jadi pendewasaan didapatnya di proses gitu, bukan drill yang bikin anak jadi stres gitu. Itu aja sih. Siap. Lanjutlah berarti Budian, Bapak Del. Mangga Budian lanjut. Kayaknya Budian ada gangguan teknis tuh. Diem soalnya gambarnya. Mungkin Miss Day ada lagi, Miss Day? Kalau Salma sih emang kemarin udah diskusi pengennya emang langsung aja ke IPS biar nggak mengulang kesalahan emaknya ya. Jadi emang tidak ada yang salah dengan IPS dan pasti ini hal-hal yang diperlukan sama Salma berikutnya gitu.
Karena memang Ya. arahnya. Nanti ada matematika ekonomi tapi Miss. Ya ekonominya kan Salma kan memang insya Allah mau jadi pengusaha kan. Karena Ya. ya maksudnya masa depannya didesain untuk tidak melamar kerjaan, tapi kan harus membuat pekerjaan. Makanya dia mesti tahu tuh tentang ekonomi, sosiologi gitu. Jadi ya betul. lah banget. Ini kayaknya ada yang baru masuk nih. Mamanya Caca kayaknya nih. Betul nggak Pak Fadil? Ibu Ede. Ya, Assalamualaikum. Mamanya Caca. Terdengar? Halo? Belum Ya, kayaknya belum nyambung ya. Itu udah tuh. Halo, Bang. Terdengar ya Mama Caca? Iya. Ngomong aja nggak ada. Assalamualaikum. Nah itu, waalaikumsalam Bu. Ya, mohon maaf lahir batin. Sami Bu. Caca damang Bu, Caca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahwa kalau misalkan Anda mengalami stres dan Anda harus menerima itu. Caca. Ya, Pak. Lanjut mungkin. Pak Fadil, soalnya putus-putus Pak Fadil. Masih. Ya, betul. Ya, baik. Terdengar ya, Pak Yusuf? Yuk, jelas sekarang. Oke, baik. Mungkin nanti untuk mamanya Caca nanti akan dipandu oleh Miss Dian ya terkait dengan program dan lain sebagainya dan juga teknis jadwal. Mungkin di sini mama-mama yang lain ada yang ingin dipertanyakan kembali terkait dengan jadwal ataupun materi yang akan dilalui anak-anak selama 1 semester ke depan. Jika tidak ada, akan kita cukupkan mungkin Pak Yusuf. Pak Fadil, tambahan dulu Pak Fadil. Nanti Baik. proyek akhir itu adalah proyek kebermanfaatan buat orang lain. Karena kan dia nanti akan bermanfaat gitu ya. Jadi itu proyek akhirnya. Ini kebetulan ada Mama Caca gitu ya. Nanti Caca misalnya menentukan nih kira-kira dengan melalui design thinking tentunya dia ada sebuah permasalahan apa, kemudian dia akhirnya membuat apa gitu ya. Nah itu proyek akhir. Gitu. Nanti mungkin Mama Caca perlu kita sampaikan ulang gitu ya. Gitu ya Miss ya. Jadi proyek akhir, proyek kebermanfaatan. Jangan sampai. Contohnya apa sih? Nah, kalau misalnya Salma ini di animasi gitu ya, dia punya lihat kok masalah di sekitar dia misalnya keterpurukan motivasi siswa dalam melakukan pembelajaran online gitu kan. Nah, akhirnya Salma buat sesuatu nih dengan profesinya itu. Apakah dia bikin animasi yang berhubungan dengan pembelajaran? Kemudian nanti dia melihat, oh ternyata efeknya ada nih gitu ya. Gitu. Jadi lebih ke arah sana sih sebenarnya Miss gitu. Ini mudah-mudahan nanti bisa ada design thinking-nya Bu Dian supaya anak-anak bisa melihat itu dia tahu oh ini permasalahan ini apa sih akarnya gitu ya. Akarnya itu harus diapain. Nah, gitu. Jadi dapat ini sebenarnya cukup satu saja dan kita proyeknya 6 bulan. Jadi panjang lah gitu. Panjang ceritanya. Nanti mungkin akan lebih jelas lagi di semester 2 mungkin kita akan sampaikan lagi. Itu Miss Ide ya. Itu mungkin Miss Dian ada lagi yang mau disampaikan Miss Dian terkait atau cukup Pak Fadil? Sinyalnya putus-putus, mohon maaf. Waduh, gimana ini Miss Ide terputus-putus sinyalnya padahal dekat di sini. Siapa enggak Baik, pada akan akhiri pertemuan Open House SMZ pada kesempatan kali ini. Sudah tidak ada ya? Mungkin nanti kalaupun ada boleh japri ya ke Miss Dian. Nanti kita kirim rekamannya Pak Fadil ya? Iya, baik. Nanti dikirim ke grup rekamannya. Baik, Ayah Bunda, kita pertemuan pada kesini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan
saat hari ini. Mudah-mudahan Allah kabul, Allah berikan kemudahan untuk mencapainya. Amin. Tentunya buat anak-anak. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma dari saya mohon maaf ada kesalahan dalam berkata-kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan kamera dulu, kita mau foto. Mama Ari. Boleh dibuka. Nuhun Pak Yusuf. Assalamualaikum. Udah. Oke deh. Ya. Bisa. Ada Miss Ide, ada Miss Ruli ya. Oke, foto dulu. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada yang buru-buru aja nih, Miss, kayaknya, Miss. Iya nih, gimana nih? Iya. Ya udah deh. Biarin deh. Biarin berdua aja, biarin. Udah deh. Saya tinggalin dah.